Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini, kita akan membahas berita yang cukup mengejutkan dan berpotensi mengubah peta perdagangan global. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump baru saja mengumumkan tarif impor baru yang signifikan untuk Indonesia. Apa dampaknya bagi kita dan dunia? Mari kita bedah bersama. Berita ini bukan isapan jempol belaka. Berbagai sumber kredibel telah mengonfirmasi bahwa Presiden Trump menerapkan tarif impor sebesar 32% untuk barang-barang yang masuk dari Indonesia. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025 mendatang. Ini adalah bagian dari langkah yang lebih luas yang disebut oleh Presiden Trump sebagai Hari Pembebasan, dengan tujuan untuk memajukan manufaktur AS dan mengatasi apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Pemerintah AS mengklaim bahwa Indonesia mengenakan tarif impor yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 64% untuk produk-produk Amerika. Inilah yang menjadi dasar pemberlakuan tarif timbal balik sebesar 32% ini. Presiden Trump menyatakan bahwa tarif yang dikenakan AS ini hanya sekitar setengah dari tarif yang menurutnya telah dikenakan oleh negara-negara lain. Lalu, sektor mana saja di Indonesia yang akan paling merasakan dampaknya? Mari kita lihat data ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2023. Nilai total ekspor mencapai angka fantastis, yaitu 27,9 miliar dolar. Beberapa komoditas unggulan kita antara lain peralatan listrik dan elektronik, pakaian rajutan dan non-rajutan, alas kaki, karet, furnitur, hingga produk perikanan. Dengan tarif 32%, tentu harga produk-produk ini di pasar AS bisa melonjak signifikan. Para ekonom memprediksi dampak besar pada ekspor otomotif dan elektronik Indonesia yang selama ini tumbuh pesat. Ekspor otomotif kita ke AS saja mencapai 280,4 juta dolar pada tahun 2023. Kenaikan tarif ini akan membuat harga mobil buatan Indonesia di AS menjadi lebih mahal, yang berpotensi menurunkan permintaan dan volume ekspor. Sayangnya, produsen otomotif kita mungkin kesulitan mengalihkan produk ke pasar domestik karena perbedaan spesifikasi seperti setir kanan. Kita juga perlu waspada terhadap sektor padat karya seperti garmen dan tekstil yang selama ini banyak menerima investasi dari AS. Merek-merek AS bisa saja mengurangi pesanan dari pabrik-pabrik di Indonesia. Bahkan, pasar domestik kita juga berisiko kebanjiran produk surplus dari negara lain seperti Vietnam, Kamboja, dan Tiongkok yang mencari pasar alternatif selain AS. Kita ingat bagaimana perusahaan tekstil besar seperti Sritex pernah mengalami kesulitan akibat dampak lanjutan dari tarif Trump terhadap Tiongkok. Secara keseluruhan, setiap penurunan 1 poin persentase dalam pertumbuhan ekonomi AS dapat memperlambat pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,08 poin persentase. Dampak tarif sebelumnya terhadap Tiongkok juga memberikan gambaran di mana persaingan di pasar tekstil global meningkat, harga tertekan, dan margin keuntungan eksportir tekstil kita menurun. Nilai tukar rupiah juga sempat melemah akibat kebijakan tarif Trump. Bagaimana dengan konsumen di Amerika Serikat? Tentu saja, mereka juga akan merasakan dampaknya. Tarif 32% ini akan meningkatkan biaya barang-barang Indonesia yang dijual di AS. Para importir kemungkinan akan meneruskan biaya tambahan ini kepada konsumen, yang berarti harga eceran akan naik. Kenaikan harga ini bisa saja menurunkan minat konsumen terhadap produk Indonesia dan memaksa bisnis AS mencari pemasok dari negara lain. Lalu, apa sebenarnya alasan dibalik kebijakan tarif ini? Presiden Trump menyatakan bahwa ini adalah upaya untuk meningkatkan manufaktur AS dan menghukum negara lain atas praktik perdagangan yang dianggap tidak adil selama bertahun-tahun. Ia menyebut kebijakan ini sebagai Hari Pembebasan bagi AS dan bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Trump menuduh Indonesia tidak adil dalam perdagangan bilateral dan mengklaim bahwa Indonesia mengenakan tarif 64% untuk barang-barang AS. Gedung Putih juga menyoroti defisit perdagangan yang besar dan terus-menerus sebagai pembenaran kebijakan ini. Bagaimana reaksi Indonesia terhadap kebijakan ini? Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk mempertahankan surplus perdagangan dengan AS dan berupaya untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan ekspor kita ke sana. Bahkan,
Indonesia dan AS berencana mengadakan pertemuan bisnis untuk menyelaraskan persepsi perdagangan. Indonesia juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk menjaga daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Usulan pengurangan tarif perdagangan dengan AS melalui kerjasama bilateral juga telah diajukan. Selain itu, Indonesia juga sedang mempersiapkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Kanada yang diharapkan bisa menjadi pintu gerbang produk kita ke pasar AS. Keanggotaan Indonesia di BRICS juga berpotensi menawarkan alternatif kemitraan perdagangan dan ekonomi. Para ekonom pun memberikan pandangan beragam. Beberapa memperingatkan dampak signifikan terhadap ekspor otomotif dan elektronik. Namun, ada juga yang melihat potensi ketahanan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi domestik yang kuat. Ketidakpastian memang menjadi kata kunci saat ini, dan kita perlu melihat bagaimana situasi ini akan berkembang ke depannya. Kebijakan tarif ini bukanlah yang pertama kali diterapkan oleh pemerintahan Trump. Sebelumnya, tarif juga pernah dikenakan pada baja, aluminium, mobil, serta barang-barang dari Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Namun, tarif kali ini mencakup tarif dasar 10% untuk semua barang impor yang merupakan perluasan signifikan. Lalu, bagaimana masa depan hubungan dagang AS Indonesia? Indonesia tentu akan berupaya untuk mempertahankan hubungan baik dan mencari solusi terbaik melalui negosiasi. Namun, dengan pendekatan proteksionis yang kuat dari AS, kita perlu bersiap untuk berbagai kemungkinan. Nah, itu dia teman-teman, analisis singkat mengenai tarif impor baru AS terhadap Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah kalian punya pandangan lain atau informasi tambahan? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update berita dan analisis menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.